Baiklah. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Irawan. Selamat siang. ya selamat siang juga Ibu Yati. Iya, aduh, terima kasih ya Pak atas waktunya di tengah-tengah kesibukan ini telah meluangkan waktunya nih untuk saya ganggu. Siap, tidak apa-apa. Begini Pak, eh, apa untuk memenuhi salah satu tugas. Nah, saya diminta untuk mewawancarai ya. Salah satunya saya pilih Bapak nih untuk diwawancarai ya. Eh, apa dari masalah yang sudah diidentifikasi, kemudian suruh apa diminta dicari eksplorasi solusinya nih ya. Langsung aja ya Pak ya. Boleh, Untuk boleh. masalah yang pertama ini mengenai peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan soal HOTS. Nah, menurut Bapak nih, faktor apa saja sih yang menyebabkan peserta didik itu kesulitan mengerjakan soal HOTS? Kemudian eh, saya nih, kami sebagai guru matematika harus melakukan apa nih untuk anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal HOTS ini? Ya, akan saya berikan menurut pengalaman saya deh, Ibu Yati ya. Kalau menurut saya sih, siswa tidak bisa mengerjakan soal HOTS itu yang pertama basicnya masih kurang gitu ya. Dari SMP-nya misalkan kalau SMA mungkin basic SMP-nya kurang. Kalau yang siswa SMP mungkin basic SD-nya kurang. Nah, seperti itulah yang terjadi ketika diberikan soal HOTS, boro-boro ke HOTS, basicnya aja masih kurang gitu ya. Makanya kita harus kuatkan basicnya dari awal dengan mengadakan pretest gitu. Jadi sebelum mengajar itu si siswa itu kita berikan dulu pretest apakah memang basicnya sudah memenuhi atau tidak gitu. Khawatir ketika kita berikan soal khas itu terlalu susah gitu karena basicnya juga masih kurang. Nah, kita harus memperbaiki basicnya dulu. Yang keduanya bisa jadi siswa kurang host itu karena kurangnya pengalaman. Jadi tidak dibiasakan dari jenjang sebelumnya dia diberikan soal hots gitu. Makanya daripada itu ketika diberikan tuh timbul rasa kaget gitu. Wah, soalnya susah gitu ya. Nah, jadi harus dibiasakan. Yang ketiganya adalah mengenai soal hots itu kurang diberikan stimulus gitu oleh gurunya. Jadi kadang-kadang guru juga ketika diberikan tuh tidak memberikan stimulus gitu, dorongan gitu. Apakah siswa tuh harusnya diberikan keyakinan bahwa itu tuh bisa gitu, tahap-tahapnya seperti apa gitu. Karena kalau jika diberikan begitu saja, memang siswa juga akan kesulitan juga gitu, apalagi yang tidak biasa seperti itu gitu ya. Baik stimulus itu baik berupa dorongan, motivasi, langkah-langkah yang harus ditempuh seperti itu. Nah, begitu Ibu Yofi. Oke, kalau saya review sedikit nih, mungkin yang pertama tadi basicnya masih kurang ya. Kalau misalkan apa siswa SMP berarti pengetahuan dasar dari SD-nya, kalau siswa SMA berarti dari SMP-nya gitu ya. Jadi harus dikuatkan dulu nih basic awalnya dengan cara pretest mungkin di awal ya Pak ya. Ya, betul. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya pengalaman atau tidak dibiasakan diberikan soal-soal tipe hot seperti itu. Kemudian kurang diberikan stimulus oleh gurunya gitu ya, dalam artian dorongan, motivasi atau langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan soal-soal hot. Seperti itu ya Pak ya? Ya, betul-betul Oke. Ibu Yofi. Baik Pak. Ya, ya. Yang selanjutnya, masalah yang selanjutnya itu mengenai model pembelajaran nih. Kebanyakan kan apa ya, guru-guru itu kayak kurang inovatif gitu atau monoton ketika mengajar. Jadi kurang menggunakan bervariasi model pembelajaran nih. Eh, Nah, solusi untuk itu bagaimana ya Pak ya? Kemudian jika memang misalkan mengajar di kelas 7 dengan bahasan apa namanya garis dan sudut nih, kira-kira model pembelajaran apa sih yang cocok digunakan oleh guru tersebut? Ya, mungkin untuk model pembelajaran ya, saya harap beberapa guru sekarang itu sudah mulai gaul pada perkembangan zaman di mana sudah banyak riset-riset yang sudah dilakukan oleh pakar-pakar ya atau oleh eh, profesor atau mungkin ahli-ahli dalam bidangnya pendidikan khususnya ya. Jadi di sana saya sering baca riset gitu, misalkan model apa sih yang terbaik yang sekarang, model sekarang yang dapat memajukan kreativitas siswa, analitis siswa gitu ya, kreativitas siswa, daya berpikir kritis seperti itu dengan zaman sekarang gitu ya, 421.
Nah, untuk model pembelajaran pun saya sering melihat harus ada banyak pertimbangan gitu ya. Contohnya mungkin kita tuh harus tahu dulu model pembelajaran yang bagus apa gitu ya, yang sedang tren hari ini dan bisa diaplikasikan kepada siswa kita, khususnya mungkin dari generasi Z atau sekarang itu ya, generasi yang ya sekarang cocoknya seperti apa gitu, apakah itu berbasis online atau misalkan berbasis pada siswa, berpusat pada siswa, atau berbasis pada masalah. Sebenarnya banyak sih ya model pembelajaran, saya tidak bisa sebut satu-satu, yang mungkin bisa jadi PBL ya, PJBL, terus banyak sekali gitu ya model pembelajaran yang cocok gitu digunakan. Mungkin salah satunya kalau misalkan memang kita ingin tahu gitu ya di mana riset-riset, kan kita bisa membaca jurnal gitu ya, membaca jurnal, beberapa jurnal terbaru dari kampus-kampus tertentu yang itu teh model pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan siswa gitu ya. Nah, untuk garis dan sudut mungkin kalau saya ya, dari pengalaman saya sih, garis dan sudut itu harus diskusi ya, berbasis ke siswa. Karena kan sudut itu ada banyak jenisnya ya. Nah, siswa mungkin bisa menggunakan alat-alat peraga seperti sudut busur derajat ya, busur derajat mengenai jangka, mungkin satu dua mungkin ya, bisa jadi dibantu dan alat lainnya. Dan bisa jadi siswa itu cocok digunakan model pembelajaran yang apa ya, saya lupa namanya, tapi saya tahu cara kerjanya. Diberikan sebuah LKPD gitu ya, siswa itu diberikan sebuah titik-titik, kayak namanya aduh, selain PBL, PJBL, terus coba Bu Yaki tahu nggak yang pembelajaran yang siswa tuh mengisi titik-titik dari LKPD, saya lupa lagi. Iya ya, apa ya, saya juga lupa lagi Pak. Lupa lagi, saya tuh inget tahu saya, tapi kalau Ya udah nggak apa-apa, langkah-langkahnya aja nanti saya cari tahu ya. namanya Pak. Jadi langkah-langkah pertamanya itu adalah siswa diberikan sebuah LKPD yang garis besar dari teorinya itu sudah diberikan, ada, dan hanya tinggal mengisi titik-titiknya saja gitu ya. Didiskusikan minimal 3-4 orang beserta lengkap diberikan alat peraganya gitu ya. Nanti beberapa siswa, beberapa kelompok bergantian ya mempresentasikan hasil kerjanya sambil dikuatkan gitu ya, apa yang salah diperbaiki oleh gurunya, atau di sana terjadi sistem tanya jawab ya antara siswa dan siswa. Guru hanya sebatas fasilitator saja. Dan jika memang perlu penguatan, guru boleh gitu ya, menguatkan mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Di sana akan timbul suatu interaksi yang bagus antara siswa gitu ya. Nah, nanti setelah semuanya konsep terdapat, nanti guru memberikan sebuah konfirmasi ya. Jadi si guru memberikan penguatan kembali materi yang tadi dieksplorasi oleh siswa, kemudian dikuatkan yang betulnya dan yang salahnya diperbaiki. Kemudian memberikan post test dari hasil pembelajaran tadi dan dievaluasi. Seperti itu menjadi. Masih lupa namanya apa itu. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak ya. Untuk yang kedua, mungkin yang tadi tentang model pembelajaran ya. Jadi, kalau yang tadi saya tangkap mungkin, guru harus ya mengikuti perkembangan zaman ya, Pak, ya, up to date gitu sesuai dengan apa sih yang lagi hype mungkin di anak-anak saat ini gitu ya. Jadi bisa dimodifikasi mungkin dijadikan sebuah model pembelajaran gitu ya, agar anak-anak bisa bisa lebih menerima dengan cepat gitu ya materi yang disampaikan. Kemudian guru juga ya membaca jurnal-jurnal terbaru gitu ya Pak ya untuk tahu apa info yang terbaru apa. Kemudian model yang cocok untuk materi garis dan sudut nanti saya cari tahu nama modelnya ya Pak ya dengan teknisnya Ya, itu mungkin siswa dibagi beberapa kelompok ya antara 3 sampai ya, 4 ya. orang kemudian diberikan sebuah LKPD yang apa namanya, yang terdapat garis besarnya materi tersebut, kemudian kayak mengisi bagian-bagian yang, titik-titik itu yang tidak lengkap, kemudian didiskusikan antar sesama siswa, di sana terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, mungkin ya siswa dengan guru juga, karena guru bertindak sebagai fasilitator yang, apa namanya, memberikan penguatan. Kemudian setelah siswa mendapatkan konsepnya,
guru baru memberikan konfirmasi, penguatan, dan di akhir diberikan post test dan evaluasi ya, seperti itu. Betul, betul, betul. Oke. Ya. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ada lagi pertanyaan Bu Yoki? Mungkin pertanyaannya cukup Pak. Untuk siang hari ini hanya 2 pertanyaan. Jadi masalah yang saya angkat ada 2. Yang pertama mengenai HOTS, yang kedua mengenai model pembelajaran. Gitu Pak. Ya Bapak, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Pak. Ya. Oh iya, Bu Yoki, ini saya baru ingat Gimana? model pembelajarannya. Oh apa Discovery tuh? Learning. Discovery Learning. Discovery ya? Discovery Learning ya. Discovery Learning. Oh, oke. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas nih. Terima kasih sudah mau diganggu.